Selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan doa Kamis pada sore hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, Aku Melihat Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, segala puji hormat kami berikan kepadamu. Karena Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan, kami sembah di dalam sepanjang hidup kami. Sore hari ini kami akan merenungkan satu tema, Aku Melihat Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberikan hikmat pengertian bagi kami, untuk kami sungguh bisa memahami apa yang Tuhan ingin kami mengerti. Berkati persekutuan Kamis pada hari ini Tuhan. Kami menyerahkan perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tema persekutuan doa Kamis pada kesempatan sore hari ini adalah Aku Melihat Tuhan. Bersama-sama kita akan membaca teks firman Tuhan dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama, firman Tuhan berbunyi demikian. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Doa Yesus adalah berkat yang luar biasa bagi kita, yang menjelaskan bahwa kekekalan bukan hanya sesuatu yang jauh, tetapi juga sesuatu yang sudah ada sekarang di sini, sesuatu yang dapat dicapai ketika kita mendekat kepadanya. Bagaimana kita sampai pada pengetahuan akan Allah menjadi hal yang penting bagi berkat kekekalan kita. Khususnya seberapa penting dalam pengenalan kita akan Allah, kemampuan kita untuk menunjukkan Allah, menggambar bagian-bagian dari Allah dalam pikiran kita. Dengan kata lain, seberapa pentingnya dalam perjalanan kita dengan Allah, kemampuan kita di dalam pengertian yang baik menciptakan sebuah gambar tentang Dia. Jawaban yang mudah untuk pertanyaan itu adalah hal itu tidak mungkin dilakukan karena Allah adalah roh. Dan usaha apapun untuk memberi bentuk dan rupa Allah adalah hal yang tidak mungkin bagi kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika demikian, apa yang dapat kita katakan tentang kesaksian Yesaya bahwa ia melihat Tuhan? Apakah itu sebuah ilusi? Apa yang kita ketahui tentang kesaksian Yesaya adalah bahwa penglihatannya sendiri sangat mempengaruhi seluruh hidupnya. Tentu saja orang-orang seperti kita memperhitungkan karya Roh Kudus dengan serius, tahu bahwa kita tidak dapat begitu saja menganggap penglihatan Yesaya sebagai hasil dari satu imajinasi yang berlebihan atau tidak sehat. Alkitab berkata bahwa hal itu sungguh-sungguh terjadi. Kita hanya dapat menyimpulkan bahwa Allah sesungguhnya telah menyatakan dirinya kepada umatnya pada waktu tertentu, walaupun hanya beberapa kali saja. Yesaya telah melihat dia mengatakannya, kita percaya akan hal itu. Beberapa pikiran orang terpelajar dalam dunia kita menganggap kepercayaan kita terhadap cerita Yesaya adalah suatu kebodohan. Tetapi kita tahu ada jauh lebih banyak kebodohan dalam dunia ini daripada yang diinginkan beberapa ilmuwan terkemuka agar kita percaya. Salah satu aspek yang menarik di sini adalah bagian dari dunia rohani, bahwa Allah bisa muncul dalam cara apapun, misalnya dalam bentuk manusia. Kristus sendiri disebut gambar dari Allah yang tidak kelihatan, dan yang juga mengekspresikan gambar dari substansinya. Kita juga adalah gambar dari Yang Maha Kuasa. Mengapa Allah mau memilih bentuk manusia adalah hal yang tidak dapat dipahami. Jika Ia membentuk kita menurut gambarnya dan Ia telah melakukannya,
maka seharusnya sudah ada bentuk awalnya, begitu bukan? Allah adalah roh, itu pasti, tetapi hal itu bukan berarti bahwa dengan cara apapun dan kapanpun kita tidak dapat melihat dia. Hal yang mendasar di sini adalah sulitnya memisahkan antara tubuh dan jiwa. Keduanya adalah terpisah. Tubuh kita akan mati, sedangkan jiwa kita akan tetap hidup setelah kematian. Namun mereka juga tidak terpisah. Jiwa kita bagaimanapun juga hanya dapat mengekspresikan diri di dalam tubuh yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu pertanyaan yang mungkin muncul di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menjelaskan apa yang kita lihat tentang Allah di dalam penyataan diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa melihat Allah? Yang pasti Allah mengarahkan kita dengan cara yang dikehendakinya, seperti yang dilakukannya kepada Abraham dan Yesaya. Saat Tuhan menampakkan dirinya kepada manusia, dia mengambil perwujudan tertentu. Misalnya di dalam perwujudan api dalam semak duri di dalam Keluaran 3. Penampakan inilah yang dapat dilihat oleh manusia. Tetapi wujud Allah sesungguhnya dalam roh tidak pernah dilihat manusia. Dan tidak ada satupun yang betul-betul melihat bagaimana hakikat dirinya yang sesungguhnya. Sebab tidak ada orang yang tahan memandang wajah Allah dan tetap hidup. Keluaran 33 ayat yang ke-20. Yohanes 1:18, firman Tuhan berkata demikian. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yang pasti, kemampuan kita melihat Allah dalam cara-cara yang kompleks mencapai kesempurnaannya dalam inkarnasi, dalam pribadi Yesus Kristus yang mengambil rupa dan tubuh manusia. Tidak ada satupun kita yang mampu melihat wujud Allah yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak hal tentang Allah adalah misteri. Sesungguhnya apa yang betul-betul kita ketahui tentang Allah? Setidaknya hal ini, kita memiliki gambar Allah di dalam diri kita. Sesuatu tentang Dia dapat dilihat melalui diri kita. Semakin tinggi anak-anak Allah dipandang di dunia, semakin nyata gambar Allah dapat dilihat oleh orang-orang lain. Memang ketika kita datang mendekat kepada Allah, orang-orang lain dapat melihat paling jelas realitasnya di dalam diri kita. Untuk membuktikan realitas Allah, untuk menyatakan gambarnya seperti sebuah proyektor, untuk menunjukkan realitasnya di dalam hidup kita, adalah satu puncak keberhasilan seumur hidup orang percaya. Realitas Allah di dalam diri orang percaya akan terlihat jika mereka menyenangkan Allah dan menyelaraskan kehendak mereka dengan kehendak Allah. Biar firman Tuhan hari ini memberkati setiap kita. Amin.